Halo semuanya, kali ini aku akan keluh kesah terkait salah satu keresahan yang aku miliki, di mana keresahan ini mungkin kalian sudah pernah mendengar, mau itu di dunia nyata atau di sosial media. Di mana keresahan kali ini atau topik kali ini itu yaitu terkait orang yang meremehkan atau merendahkan pekerjaan orang lain. Terkadang hal ini itu ditunjukkan lewat ekspresi muka atau bahkan lewat omongan. Contohnya aja kayak kerja gini doang. Padahal kita ketahui sendiri di mana hidup itu nggak sesederhana itu. Hidup itu kan mempunyai banyak dinamika yang bahkan kita pun kadang tidak bisa kontrol. Aku ini benar-benar heran. Kenapa ya sebagian orang itu berhak untuk menentukan pekerjaan apa yang layak atau pekerjaan apa yang dianggap keren dan enggak. Lah memang kenapa kalau pekerjaannya kan enggak sesuai standar kalian? Apakah ada yang salah dengan hal itu? Apakah hal itu mengganggu kalian? Yang penting kan pekerjaannya itu halal, legal, dan enggak ngerugiin orang lain atau di sekitarnya. Kalau memang pekerjaannya itu nggak halal, ilegal, dan ngerugiin orang lain, ya silahkan saja kalian speak up terkait hal itu. Sebelum kalian menghujat, merendahkan, atau meremehkan pekerjaan orang lain, aku ingin kalian untuk mengingat ini baik-baik. Setiap orang itu memiliki jalan cerita yang berbeda-beda atau petualangan yang berbeda-beda. Ada yang memang petualangan itu kerja di kantor, ada yang memang kerjaannya itu di pinggir jalan, ada yang bahkan kerjaannya itu dari rumah. Mereka, kalian, kita semua bekerja itu kan untuk berjuang untuk hidup kita, keluarga kita, atau alasan-alasan lainnya. Kalian tahu nggak? Dunia ini atau hidup kita ini berjalan karena setiap orang itu menjalankan perannya masing-masing. Bayangin aja kalau kalian itu hidup tanpa orang yang bekerja sebagai penjaga kebersihan, kasir, kurir, teknisi. Dengan segala hormat, mohon maaf, aku tidak merendahkan pekerjaan-pekerjaan itu, karena pekerjaan kalian sebenarnya mulia. Apakah kalian itu masih bisa hidup normal atau bisa hidup enak, hidup nyaman tanpa orang-orang yang bekerja di bidang itu? Aku yakin kalian gak bakal bisa hidup senyaman sekarang inilah. Aku yakin kalian itu pasti akan hidup stres setiap harinya. Masalahnya itu banyak orang atau kita sendiri itu ngerasa kerja di gedung yang tinggi atau berseragam rapi itu keren. Padahal yang membuat pekerjaan keren itu kan bukan tempatnya di mana atau jenis pekerjaannya apa, tapi kan cara kita mengerjakan pekerjaan kita. Bayangkan jika kalian kerja di gedung yang tinggi, yang kantor besar, tapi ketika ada sebuah event, kalian tuh melakukan korupsi kecil-kecilan, nyogok atau ngerugiin orang lain, atau melakukan penipuan kecil-kecilan, apa itu masih keren? Sementara ada orang lain yang kerjanya itu sederhana, tapi dia disiplin, nggak korupsi, bertanggung jawab dengan pekerjaannya, nggak nyusahin orang lain, nggak ngerugiin orang lain. Menurut aku pribadi, itu malah jauh lebih keren dan tentunya itu lebih mulia. Ada sebuah contoh di mana ya aku kasih contoh aja. Kalian pasti udah sering dengar di sosmed banyak terkait ada anak yang lulus kuliah di mana bapaknya itu seorang buruh atau tukang gali kuburan, mohon maaf, tukang becak. Tapi anaknya itu bisa lulus sarjana. Pasti dari kalian ada yang bilang, anak itu kan lulus tapi ikut jalur bidik misi. Bro, aku ingatkan lagi di mana bidik misi memang
dapat uang sangu dari pemerintah. Tapi apa kalian yakin uang itu mencukupi untuk hidup 1 semester? Kalau dari kalkulasiku, dari logika aku sendiri, itu gak cukup. Karena hidup ini kan tidak sesederhana itu. Kembali lagi, kadang kita perlu hal-hal yang di luar kontrol kita lah. Tiba-tiba kita butuh, kayak tiba-tiba kita sakit atau gimana, kan perlu uang untuk membeli obat dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang ya kita perlu membeli alat-alat untuk perkuliahan, kan perlu biaya juga. Oke, kembali lagi, dimana ya kita tahu sendiri banyak di luar sana kan beredar orang yang pekerjaannya itu, mohon maaf ya, tukang parkir, atau yang aku sebutkan tadi itu kan bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Itu kan sangat wah sekali kan. Dari contoh itu saja atau dari cerita itu saja kan kita dapat mempelajari suatu hal, di mana martabat seseorang itu nggak ditentuin dari jenis pekerjaannya itu apa, tapi dari cara kita atau beliau itu menjalani hidupnya. Coba kalian ketika melihat berpapasan dengan orang yang pekerjaannya itu ya sederhana atau biasa saja, nggak pekerjaan yang wah, jangan lihat jenis pekerjaannya itu apa. Coba lihat manusia di baliknya. Ketika kalian sudah melakukannya, kalian bakal kaget, banyak banget orang yang pekerjaannya itu biasa, tapi perjuangan hidupnya itu jauh lebih luar biasa dari orang yang kerja di kantoran. Kadang orang yang kelihatan paling sederhana justru yang hatinya itu paling kuat, atau orangnya itu paling kuat. Dan cobalah dari orang-orang tersebut kalian ngobrol, mungkin ada pelajaran-pelajaran hidup yang akan kalian dapatkan. Dan buat kalian yang sekarang bekerja, apapun pekerjaannya, mau itu di lapangan, di pinggir jalan, di warung, di kantor, atau dimanapun itu, jangan malu dan banggalah. Selama kalian bekerja itu halal dan legal tentunya, gak ngerugiin orang lain, dan kalian jujur melakukannya, dan kalian bertanggung jawab dengan pekerjaan kalian, kalian udah berharga dari orang yang cuma bisa ngomong doang, tapi gak pernah ngelakuin apa-apa. Dan buat kalian yang masih suka meremehkan pekerjaan orang lain atau merendahkan pekerjaan orang lain, coba pikir lagi. Bisa jadi orang yang kalian remehkan esok hari atau besok di masa depan nanti akan menolong kalian. Kita kan nggak tahu masa depan seperti apa. Jadi pada intinya adalah hidup itu bukan soal siapa yang kerjanya itu lebih keren, atau hidup itu bukan soal kompetisi lebih tepatnya, tapi hidup itu terkait siapa yang dapat menghargai orang lain atau dapat memanusiakan manusia lain. Kalau kalian yang sedang bekerja, apapun jenis pekerjaannya, banggalah, gak usah minder. Dan kalau kalian ketemu dengan orang yang meremehkan atau merendahkan pekerjaan kalian, ingat, dia bukan di atas kalian, tapi dia hanya mempunyai cara pikir yang berbeda saja. Oke, itu saja obrolan atau keluh kesah dariku kali ini. Ya, apabila kalian mempunyai cerita atau ingin mengutarakan keresahan kalian, tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini dari aku. Jaga sikap, hargai orang lain, dan jadi manusia yang punya hati. Dan satu lagi, cobalah untuk memanusiakan manusia. Halo, aku Khalid. Aku pamit.